Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Pada hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Berapa orang? Tiga. Atas nama siapa itu? Atas nama siapa yang nggak hadir? Zura, Lia, Zahra. Itu mereka kemana? Tiga. Pergi pawai, Bu. Oh, pergi pawai. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, semuanya udah buku matematika? Udah, Bu. Kita sekarang belajar matematika ya, nggak ada buku mata pelajaran lain. Ya, Bu. Sebelum kita mulai pembelajarannya, langkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo, salah seorang pimpin doanya dulu. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan doanya, semoga pembelajaran hari ini dapat disenangi baik dan pembelajarannya lancar alhamdulillah. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar Pitagoras. Ada yang tahu apa itu Pitagoras? Pitagoras adalah suatu aturan matematika yang digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Ada kata kuncinya pada segitiga Siku-siku. Ada yang tahu bentuk segitiga siku-siku bagaimana? Gambar semuanya. Ya, biasa lah. Nah, lebih kurang bentuk segitiga siku-siku itu seperti yang sudah Ibu gambar. Segitiga siku-siku biasanya ada lambang kotak kecil di bagian siku-sikunya. Tadi pengertiannya adalah pada segitiga siku-siku. Jadi kata kuncinya Pitagoras hanya dapat kita gunakan pada segitiga siku-siku. Bentuk umum dari teorema Pitagoras itu ialah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi kita kasih nama A, B, C. Nah, di sini kan A-nya A kecil ya, bukan A besar. Berarti A yang dimaksud di sini ialah A yang berada di sisi yang berada di depan sudut A, yaitu bagian ini, dan B ialah sisi yang berada di depan sudut B. Ini. Nah, jadi yang C berada di bawah. C. Di bawah. Ya, di bawah. Bunyi dari teorema Pitagoras itu sendiri ialah kuadrat sisi tegak sisi siku-sikunya sama dengan kuadrat dari sisi piring. Nah, di sini kita menambahkan kuadrat dari jumlah sisi tegak lurus siku-siku yaitu A dan B sama dengan A kuadrat. B tambah C. B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat. Kita masuk ke contoh. Nah, contohnya ada sebuah segitiga siku-siku dan kita ditugaskan untuk mencari sisi piring. Kita masukkan, kita pakai rumus umum nanti tadi ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, di sini A-nya itu yang kita cari. B-nya B-nya kita 2 kuadrat. 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 3 kuadrat. A kuadrat sama dengan akar dari 2 kuadrat 4. 3 kuadrat 9. Jadi A sama dengan akar dari
9 tambah 4, 13. Ini kan tadi bentuk umum. Kalau nanti Bu, gimana kalau segitiganya enggak segitiga A, B, C? Nah, kita permudah dengan kan tadi jumlah Pitagoras itu jumlah kuadran sisi siku-siku sama dengan kuadran dari sisi miring. Nah, kita permudah aja dengan bikin kan A tadi sisi miring. Kita singkat dengan sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku-sikunya. Ini sisi atas kita bikin, ini sisi bawah. Berarti sini sisi atas kuadrat ditambah sisi bawah kuadrat. Nah, jadi biar nggak ketukar-tukar ya. Soalnya kalau ini, andai nanti segitiganya tidak segitiga ABC, nah kan kita nggak bisa pakai ini. Jadi nanti daripada Ananda ragu, kita pakai bentuk lebih umumnya lagi, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan sisi atas kuadrat ditambah sisi bawah kuadrat. Sampai sini paham? Paham. Biar lebih paham, kita masuk ke soal, tapi Ibu membagi kelompok ya. Ananda ada 11. Kita bagi 2 kelompok aja ya. Silahkan bagi 2 aja. Catat dulu soalnya ya. Adik atau masa? Kelompok. Suaranya. Ada dicatat? Kalau banyak suaranya, catat dulu ya. Catat dulu, nanti Ibu kasih perintahnya. Untuk kelompok barat tuh, Bu. Catat, semua kelompok nyatat soalnya dulu ya. Oh, sudah ya, Bu. Ya. Salah satu sisi. Ini ya lah.
Bang. Mana kelompok jam? Di sini. Sini kelompok sih. Di mana ya? Di mananya? Tengah. Ininya, mutasinya. Nah, di sini Ibu ada 2 soal. Anak-anak juga dibagi 2 kelompok. Untuk kelompok 1 kerjakan soal nomor 2. Kelompok 2 kerjakan soal nomor 1. Nanti Ibu juga akan tanya pada kelompok 1. Nomor 1 itu bagaimana cara penyelesaiannya? Iya, tapi utamakan dulu tugas kelompoknya nomor berapa tadi? Nomor 1. Selesaikan dulu nomor 1, selesaikan dulu nomor 2. Nanti kita bahas sama-sama ya. 5 menit cukup? Kerjakan dulu ya. Ya, Bu. Nomor 1 lah punya. Kamu nomor 2. Siap ni kuah. Katanya, duit cik lah dulu yang nomor 2 yang atas. Ini buat dapat yang apa? Sampai SD sana. Ya, itu satu sama dua dulu. Paham maksud soalnya? Paham kan? Ditanyanya tembok negara. Bukan temboknya yang Iya, berapa, temboknya tinggi temboknya. banget, temboknya. Sebuah hawa, ini sudah sadar. Itu saya nomor 1 ini. Udah lagi nomor 2. Ada sebuah tembok, sebuah hari. Lima balik kali 5 balik.
Silakan dapat satu aku yang ibu. Iya. Dan jarak ujung bawah tengah 99. Menyebut era. Iya. Iya, menyebut agak-agak. Lama anak punya cakap apa ini? Punya kan. Apa nama apa ini? Banyak juga. Sudah? Dulu Kak. 15. Nah, kelompok 1, nomor 2 sudah siap? Ragu Kak, tunggu logo. Nomor 1-nya tidak sudah? Masih ada. Kan ada berapa orang di kelompoknya? Nah, bagi tugasnya. Nah, kalian nomor 1, lihat di nomor 2. Tapi harus sama-sama paham ya satu kelompoknya ya. Ini betul nah. Sudah? Sudah, kelompok 1 gimana? Sudah. Kalau ada ragu kita bahas sama-sama ya. Oke. Ini udah boleh bagus? Ini langsung dapat aja. Oke, buat nomor 1 tadi yang ngerjakan kelompok berapa? Kelompok 2. Coba salah seorang tulis dulu hasil diskusi kelompoknya ke depan. Ayo, siapa yang mewakili kelompoknya? Mana dapat? Dah, kita ikan ketinggian dia macam terserah enggak saya mana enggak apa-apa. Satu kali satu santai. Satu kali satu Enggak apa-apa. Salah kita selesaikan bersama sama. Ada lagi? Belajar. Itulah kemarin. Salah enggak masalah. Kalau salah ya, salah itu prosesnya. Ayo, enggak apa-apa, ayo. Tuliskan aja Yo. belajar datang ke sana. Tadi dong pembelajar datang ke kami dulu. Resti macam ni. Bangunan. Udah masuk dulu. Oh, cepat aja. Mesti kan diam punya kami cek. Tidak. Ayo. Lewat ya. Aduh, apa Kak? Hello everyone. Mana apa? Tapi aku Nah, yang lain perhatikan ya. Udah selesai kan diskusi kelompoknya? Nah, perhatikan dulu kawan. Ini diam di kak ibu ini diam kan dia. nyasanya di mana? Tunggu terus tiba saja. Boleh kemudian. Salah tidur. Iya, satu dulu. Mau balik lagi boleh. Boleh. Mau balik lima, saya dulu. Lima, enam, tujuh, satu kali lima. Satu kali lima. Suaranya. Kan iya di kak.
Dia lah buat kan duit 200. Mana nomor 1? Ada apa sih kamu sama ya? Ada nggak? Dengar tak nak? Siapa namanya? Rasti, makasih Rasti. Selamat datang. Nah, kita bahas dulu nomor 1-nya ya. Apa tadi soalnya? Diketahui sebuah segitiga siku-siku dengan sisi miringnya 5 cm dan salah satu sisi siku-sikunya 4 cm. Tentukan panjang sisi siku-siku lainnya. Tadi kita udah mengandaikan sisi miring sama dengan sisi miring kuadrat sama dengan sisi atas kuadrat ditambah sisi bawah kuadrat. Nah, kalau kita ngerjakan soal kayak begini, alangkah baiknya itu kita menggambarkan lebih dahulu. Ya, di sini kita kan belajarnya segitiga siku-siku Pitagoras. Kita gambarkan dulu segitiga siku-sikunya. Nah, apalagi yang diketahui di soalnya? Sisi miringnya itu ada berapa panjangnya? 5 cm. 5 cm. Bikin dulu 5 cm. Nah, diketahui satu lagi apa? Salah satu sisi siku-sikunya itu 4 cm. Nah, kalau salah satu sisi siku-siku kita boleh pilih yang mana aja. Ibu pilih bagian bawah ya, 4 cm. Nah, udah diketahui? Dah. Apa tadi? Pitagoras itu sisi miring kuadrat sama dengan sisi atas kuadrat ditambah sisi bawah kuadrat. Nah, di sini temannya udah bikin nih di kelompok 1. Tapi ada yang kurang yaitu sisi miringnya kuadrat. Terus penulisannya itu usahakan hurufnya kapital ya. Nah, di sini tadi kelompok 1 menggambarkan tidak di diskusi kelompoknya? Enggak, langsung masuk rumus saja. Iya. Di sini sisi yang dibikin itu sisi atasnya 5, sisi bawahnya 4. Padahal kita udah diketahui sini apa? Sisi miring. Nah, di sini salahnya kelompok 1. Nah, yang diketahui itu adalah sisi miring. Gimana caranya? Nah, kita ada kebalikan dari sini rumusnya. Kalau kita bikinkan begini, kan yang diketahui sisi miring 5 kuadrat sama dengan dan diketahui sisi bawah tadi kan? Berarti sisi atasnya tidak diketahui. Sisi bawahnya itu 4 cm. Nah, gimana cara kita mengetahui sisi bawah? Nah, kita balik rumusnya. Sisi atas kuadrat sama dengan yang diketahui sisi miring tadi kan? Nah, kalau Pitagoras tadi jumlah sisi siku-sikunya sama dengan sisi miring. Nah, gimana kalau diketahui yang kita tanya itu sisi siku-siku? Nah, kayak gini caranya. Sisi miring kuadrat dikurang sisi siku-siku yang diketahui. Tadi yang diketahui sisi siku-sikunya yang mana? Sisi bawah kan? Sisi bawah kuadrat. Baru kita masukkan lagi angka kita yaitu 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan SA itu akar dari 5 kuadrat berapa? 25. 4 kuadrat? 16. 25 tambah 16? Astagfirullahaladzim. Maaf ya, salah. Kan tadi kita buat kebalikan. Karena yang diketahui itu sisi miring, jadi tandanya di sini jadi kurang. Nah, 25 kurang 16? 9. Akar 9 berapa? 3. Nah, jadi gimana kalau diketahui yang diketahui itu sisi miring?
Jadi sisi miring itu dikurang sisi yang diketahui. Sampai sini paham? Kalau ibu kasih soal lagi paham nggak kira-kira? Insya Allah. Udah tahu di mana salahnya? Udah. Kelompok 1 gimana? Paham? Sama nggak langkahnya sama kelompok 1 atau sama ibu samanya? Benar apa salah kelompok 1? Sereman kayak apa kak? Kayak kelompok 1. Nah, hati-hati ya apa yang diketahuinya. Terus kalau bisa gambarkan dahulu biar kita lebih paham. Udah dicatat? Sudah, Bu. Sudah. Boleh gua hapus ini? Boleh. Boleh. Selanjutnya untuk kelompok 1, silakan satu perwakilannya itu maju untuk dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa yang mau maju? Ayo. Tadi tugasnya nomor 2 kan? Nomor 2. Siapa namanya? Terima kasih Gini. Nah, nomor 2. Di sini apa yang diketahui soalnya? Sebuah tangga itu tersandar pada sebuah tembok dengan panjang tangganya yang tersandar itu 15 meter. Dan jarak ujung bawah tangga dengan temboknya itu ada 9 meter. Yang ditanya itu apa? Tinggi tembok. Tinggi tembok. Tadi udah kita bahas nomor 1, nomor 2-nya semoga udah paham ya. Jadi yang ditanya di sini apa? Kalau kita masukkan ke rumus kita tadi, sisi atas, sisi atas, sisi miringnya diketahui berapa? Sisi miringnya itu si tangga 15 meter. Sisi bawahnya jarak ujung tangga dengan tembok berapa? 9 meter. Kenapa ditambah? Tadi rumusnya itu kalau yang diketahui sisi miring yang ditanya salah satu sisi siku-siku itu rumusnya jadi kurang. Jadi sisi atas kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat kurang sisi bawah kuadrat. Nah, di sini juga lupa tanda kuadrat. Hati-hati ya. Berarti di sini ini udah benar apa belum? Belum. Berarti kita masukkan lagi. Sisi miringnya itu berapa tadi? 15 kuadrat Dikurang 9 kuadrat 9 kuadrat. Berarti si SA itu sama dengan akar dari 15 kuadrat 225 dikurang 81. Jadi SA adalah akar dari berapa? 206. 5 kurang 1? 5 kurang 1 ya? 144. Akar 144 berapa? 12. Paham di mana salahnya? Paham. Jadi jika diketahui sisi miring, rumusnya itu sisi miring dikurang sisi siku-siku yang diketahui. Oke. Jadi pada pembelajaran kita hari ini Pitagoras itu ialah
matematika yang digunakan untuk mencari salah satu panjang sisi dari segitiga siku-siku. Hanya berlaku pada segitiga siku. Oke, sekian dari saya. Untuk minggu depan ada tugas pada halaman 27 nomor 1 sampai 5 dikumpul pagi sebelum pembelajarannya. Oke, sekian dari saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.